Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Budian, guru kelas 6A MI Sunan Kalijogo. Hari ini kita akan belajar tema 6, muatan bahasa Indonesia. Kita akan mempelajari tentang teks non-fiksi. Nah, apakah teks non-fiksi itu? Teks non-fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan data atau kenyataan yang ada. Jadi teks non-fiksi ini berdasarkan fakta-fakta yang ada ya, kenyataan. Contohnya yaitu berita, artikel, dan juga jurnal. Nah, untuk menentukan isi dari teks non-fiksi, maka kita bisa menemukan kata kuncinya terlebih dahulu dari judul teks non-fiksi tersebut. Kata kunci merupakan kata penting yang menggambarkan isi teks. Judul teks non-fiksi mengandung kata kunci yang menggambarkan isi teks. Jadi untuk melihat isi teks non-fiksi, kita bisa memprediksinya dengan menemukan kata kunci yang terdapat pada judul teksnya ya. Berikut ini contoh judul teks non-fiksi. Mencegah bahaya demam berdarah. Kata kuncinya yaitu mencegah dan demam berdarah. Sehingga kita bisa memprediksi isinya atau memperkirakan isinya, diantaranya yaitu menjelaskan penyakit demam berdarah, kemudian menjelaskan alasan kita harus mencegah demam berdarah, serta menjelaskan cara mencegah demam berdarah. Jadi judul mencegah bahaya demam berdarah, perkiraan isi teksnya adalah ketiga poin di bawah ini tadi ya, menjelaskan penyakit demam berdarah, menjelaskan alasan kita harus mencegah demam berdarah, serta menjelaskan cara mencegah demam berdarah. Nah, di dalam teks non-fiksi tentu saja terdapat paragraf-paragraf yang di dalamnya pasti ada kalimat utama. Kalimat utama bisa terletak pada awal paragraf, tengah paragraf, ataupun bisa di akhir paragraf. Namun untuk kelas 6 biasanya kalimat utama terletak pada awal paragraf. Kalimat utama merupakan kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Kalimat utama memudahkan kita mengetahui inti dari sebuah teks. Untuk menemukan kalimat utama, kita dapat membaca keseluruhan isi teks. Setelah itu kita dapat mencatat informasi penting yang ada di dalam teks. Nah, informasi penting dapat kita temukan dengan menggunakan kata tanya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di antaranya ada apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, dan juga kapan. Kalian bisa menggunakan kata tanya itu untuk menemukan informasi penting. Nah, di samping kalimat utama, sebuah paragraf pasti ada gagasan utama. Gagasan utama ini merupakan pokok pikiran ya. Jadi di setiap teks terdapat paragraf-paragraf yang mengandung gagasan utama ya. Gagasan utama merupakan pokok pikiran setiap paragraf. Menentukan gagasan utama dengan cara membaca teks tersebut dengan cermat, kemudian menentukan informasi penting yang didapat untuk digabungkan menjadi sebuah kalimat utuh. Nah, anak-anak, cukup sekian untuk materi hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Setelah ini, seperti biasanya, Budian akan mengirimkan tugas kepada kalian via WA. Baiklah, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.